Rupanya banyak warga negara Indonesia tinggal di Amerika, bahkan tak sedikit yang sudah lansia. Salah satunya adalah Indradi yang pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1971. Berikut laporan selengkapnya dari VOA. Itu kan bagus kalau ditendang untuk telepon. Jadi tempat telepon itu. Iya, kan lucu. Usianya sudah 81 tahun, tapi Indradi Partowardoyo masih aktif melakukan kegiatan pertukangan di basement rumah anaknya di Silver Spring, Maryland. Jadi dulu tuh saya di Indonesia sampai tetangga saya aja heran. Saya bikin kendang sendiri. Jadi saya ngelihat orang terus saya nyoba bikin. Hanya di Indonesia saya tidak mampu membeli alat. Indradi yang lahir di Muntilan dan menetap di Solo, pindah ke Amerika tahun 1971. Ia melamar pekerjaan ke Kedutaan Besar RI di Washington DC dan diterima menjadi staf Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tuh sebetulnya pergi ke Amerika melamar pekerjaan. Jadi saya dengar kabar Kedutaan Besar di Washington DC sama konsulat New York sama konsul di Los Angeles baru mencari pegawai. Indradi bekerja di KBRI hingga 1998 setelah terkena dampak pengurangan pegawai karena krisis moneter. Ia sempat bekerja di toko olahraga, menjadi supir bis maskapai penerbangan di bandara, bahkan loper koran. Jangan gengsi. Hidup di sini kalau mau pengen yang hebat, kerja di kantor yang itu nggak hidup. Setelah pensiun, Indradi menekuni hobi masa kecil, membuat berbagai barang dari kayu dengan peralatan yang dibeli secara mencicil saat masih bekerja. Ia merintis Partowood dan membuat berbagai karya termasuk mimbar dan penyekat di Masjid Imam milik komunitas Indonesia. Karena saya nggak bisa nganggur, jadi diem saja itu nggak bisa saya. Walau memiliki penghasilan dari hobinya dan tunjangan pensiun dari pemerintah, Indradi merasa beruntung karena dapat tinggal di rumah salah satu putrinya. Di Amerika, warga usia 65 tahun ke atas yang sudah pensiun jumlahnya mencapai 17%. Menurut Indradi, para lansia yang tak punya aktivitas dan tak ada keluarga yang merawat akan menjadi semakin tua. Kalau bikin sesuatu saya mesti terbentur dengan persoalan. Di situ kan berpikir saya. Pikiran kita kan terus digunakan kan. Hanya 15 hingga 20% lansia di Amerika tinggal bersama anaknya, walaupun jumlah ini semakin bertambah. Beberapa hal seperti finansial, kebutuhan perawatan saat menua, dan masalah kesehatan menjadi alasannya. Ira Puspita, diaspora Indonesia di Alexandria, Virginia, memilih merawat ibu mertua di rumahnya setelah pandemi hingga meninggal dunia. Ibu sih tadinya maunya tinggal sendiri ya, karena udah bisa tinggal sendiri. Tapi kita bilang kalau tinggal sama kita bisa take care. And then kita bisa everyday ketemu. Tantangannya itu sebenarnya kalau kita nggak ada pengetahuan, kita nggak banyak join community atau berbicara dengan teman yang punya pengalaman yang sama merawat orang tua, itu sangat berat karena ada stres ya. Menjadi lansia di Amerika memiliki tantangan tersendiri. Namun memiliki anak yang mau membuka pintu rumahnya bagi orang tua mereka, menurut Indradi adalah hasil dari nilai kekeluargaan yang ditanam kepada anak-anaknya sejak kecil. Kita jadi orang tua tuh nggak usah ngasih kuliah, kita kasih contoh aja. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA.